ngopi lah ngopi kita. Lu biasanya malam kesini ya kan. Yaudah lu duduk dulu, ntar gua bikinin kopi nih. Kebetulan gua bawa temen nih dari kota. Ya udah silakan. Ya udah. Gua pesen kopi atau lah. Ya udah. Suruh sini ntar temen lu. Ntar gua rapi-rapi dulu nih. Bang, sini bang. Isi. Ya, siap. Wes, Bang. Dari mana nih? Cikarang bang. Oke, Cikarang. Kita ini. Oke. Iya tinggal ini aja, ntar gue bikinin kopi spesial nih. Oh, ada kopi nih. Ada lah di sini melengkap. Oke. Nah ini si Akmal nih, lu orang deket. Mau ke bawah ke situ ya? Nah yaudah, Jadi ngopi-ngopi dulu. Enak nih kita dikopiin begini nih. Min gua duduk ya. Iya. Kopinya kopi asli mana ini? Ya kopi Lumari bang. Kopi Pokoknya kopi yang ada di sini. tahu nih lokal, kopi lokal nih banyak juga gitu yang lokal. Karena kita kan nggak punya daerah, kita nggak punya produksi kopi nih. Coba tuh kalau mau ngopi di sini bikin sendiri ya. Oke. Ya. Aduh. Di sini. Servis jadinya bang. Iya. Nih yang tadi nih. Bang udah jadi. Ya siap. Ini enak nih. Iyalah. Kita cobain ya. Nih, kopi-kopi. Masa nggak ngopi? Siap. Bukan. Udah itu ntar bikin situ. Taruh udah. Thanks, man. Gimana nih kopi hitam nih? Kopi hitam nih gua. Nah, enak nih. Malam-malam gini di warung lawang kita ngopi. Kan? Ada. Jadi sambilannya gini gua. Kalau pagi kan biasanya gua patroli nih Gunung Sanggabuana. Jadi malam warung. Pokoknya di sini mah gratis. Lu mau Buat apa ngopi buka warung kalau gratis? Lu tahu nggak nih? Apa? Ini Oke. kopi asli dari sini nih. Oke, iya. Tahu nggak? Iya, tahu. Rasain dulu kopi dulu. Iya. Gua versi susunya ini enak banget, men. Cobain gitu ya. Gua ada kopi pertama itu dari tahun apa namanya teh Siliwangi. Bener itu. Iya udah dari zaman Kerajaan. kerajaan udah ada kopi di sini. Mantap banget. Asli nih kopi Indonesia. Enak banget nih cuacanya hari ini nih. Habis hujan, adem, cocok kan? Cocok sambil ngopi hitam. Gak salah kan bang? Kita ketemu di mari. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya. Tempat ngopi nih. Tadi Siliwangi bener? Bener. Beneran? Oh. Iya. Kopi tuh macam-macam tuh di sini. Lama nggak kelihatan lu. Ada aja, Om. Siap. Di sana. Oke. Kopi siapa nih? Nih tadi tuh udah spesial nih kopi lu nih. Kopi cerita nih. Air panas. Zaman Siliwangi. Ya, ini buset, memang banget buat zaman-zaman macam Iyalah. itu. Ini kopi lu. Iya nih, masuk. Kompornya legend banget kompornya. Tanya. Iya. Ini kan begini. Ini udah lama om. Apa kopi Siliwangi itu apa? Nah itu. Katanya Iya kan emang Merek apa? enggak, kopi pertama itu di Indonesia di saat kerajaan Siliwangi juga udah ada. Dibohongin apa lu tadi gua? Tahu lah udah ngalur ngidul ini. Iya. Kemarin si siapa? Si Agus dibohong-bohongin katanya dia nangkep macan. Emang benar, lu lihat aja di YouTube gua. Ada kan? Nangkep macan. Sekarang Promosi tadi terus. siang apaan ya? Itu siapa yang dibohongin tadi siang? Aduh, berarti hampir-hampiran jadi bawain saya. ya, Sekarang bocah lu bohongin apa lagi men? kopi zaman Kopi. Siliwangi. Kopi pertama tuh Kopinya mah enak sih. Iya. Kopi apa kopi pertama? di Indonesia itu kopi tuh ada yang asli nih, kopi apa?
asli kopi Indonesia ada Robusta, ya kan, Arabica. Itu Asli Nusantara. iya asli Nusantara. Di sini juga kita nanam nih ada kopi Robusta. Tadi udah dibawain apa? Kopi pertama kali barangnya itu Enggak, kopi yang dijual dari zamannya Prabu Siliwangi gitu. Iya, Yang punya lu, ya men? Iya emang bener kan? Ngaco lu. Saya dikit lagi jadi bertapa ini. bener. Karena dikasih kopi Prabu Siliwangi ini. Emang kopi yang apa? Awal kopi di Indonesia emang kopi apa? Robusta. Pertama Arabica. Arabica yang datang di Indonesia. Kopi Itu asli itu- asli dari Indonesia kan? Kopi asalnya? Enggak lah. Dari Ethiopia, Oh, Afrika. Prabu Siliwangi kopi asli gimana? Prabu Siliwangi hidup tahun berapa? Coba, lu yang orang Sunda nih pada. Ayo. Belum Masehi itu. Berapa? Belum Masehi. Prabu Siliwangi kan tahun 1400-an. Oh, 1400. Kopi masuk Indonesia itu tahun berapa? Abad 17 lah, tahun 1680-an. Masehi udah ya. Berarti Udah Masehi. Itu pertama datang dulu kan di Batavia. Pertama masuk itu dibawa sama Belanda itu dari mana itu ya? Afrika lah, dari mana tuh yang sekarang jadi kebun teh itu apa namanya tuh? Dari Malabar dulu. Malabar. Oh, itu Terus dibawa ke sini, ditanam di Jakarta. Arabica. Belanda kan belum tahu dulu kalau Arabica itu dataran tinggi yang dingin kan, rusak semua. Oh, panas sih. Rusak semua. Kopi apa nih? Ini yang kata lu kopi Prabu Siliwangi. Siliwangi dari zaman Gue dibohongin nih, Raja. men. Jadi gue dibohongin nih. enggak. Yang bener. Nah, karena di Jakarta panas, rusak semua, kena karat daun, Arabica. Datengin lagi Liberica, sama Robusta. Nah, kalau si Arabica kan udah 1000 meter, 1000 meter lebih. Kalau di Jakarta ya nggak bisa. Baru tahun berapa kopi masuk itu? 1600. Berarti kopi itu asalnya dari mana? Afrika, Afrika. Ethiopia. Nah, sekarang produsen apa yang paling banyak kopi di mana? Brasil. Brasil itu kira-kira nyuplai kopi kebutuhan dunia sekitar 35-38% kebutuhan kopi dunia itu Brasil. Kedua, Vietnam. Dulu Indonesia sempat nomor 2. Sekarang udah enggak lagi. Indonesia itu sekarang imbang sama Kolombia. Indonesia sama Kolombia. Kadang Indonesia nomor 3, Kolombia nomor 4. Kadang Kolombia nomor 3. Kadang Indonesia nomor 3, gantian. Kolombia itu lebih banyak Arabica. Indonesia Robusta 75%, 25%-nya Arabica. Cocoknya malah di daerah tropis jadinya ya. Enggak juga, ya tropis ya. Yang negara-negara 4 musim itu yang nggak bisa lah. Malah Afrikanya mah nggak kesebut malah orang-orang ya. Nggak kesebut, Ethiopia tapi tadi. aslinya dari Ethiopia. Oh, aslinya bisa. Malah bagusnya di daerah tadi yang sebut tadi itu ya. Iya. Itu kan ditemuin itu pertama di Ethiopia tahun 850 Masehi. Masehi. Awal mula gimana tuh? Itu Nah, ada 2 versi nih. Yang versi paling sering diceritain kan yang si peternak domba, kambing. Peternak kambing. Kalau domba kan makannya rumput. Ya. Kalau kambing kan makan daun-daunan juga. Ya, Kalau nggak salah namanya kaldi. Kaldi. Di Ethiopia tahun 850 Masehi lah. Berarti 850 setelah Nabi Isa. Itu kambingnya itu malam nggak tidur, aktif, jingkrak-jingkrak di kandang segala macem gitu. Waktu itu mungkin pas ada mereka mikirnya buah beri karena warnanya merah kan, merah dimakan tuh sama kambing. Malam nggak pernah tidur, seperti semangat terus gitu lah. Si Kaldi ini penasaran, dicari buah apa itu, dimakan sama dia. Kulitnya kan manis, Ya. ternyata tanaman kopi ini. Nah terus dikasihlah ke, kalau nggak salah biksu Buddha buah ini, tapi yang biksu nggak mau. Si biksu Buddha ini dikira itu buah setan itu pokoknya. Iya. Buah setan. Dikasih si Kaldi dilemparin pas ada api unggun. Ya. Sama si Kaldi diambilin buahnya, iseng ditumbuk, diseduh pakai air. Dipakai air, ya pahit rasanya. Tapi terstimulus sama kafeinnya kan. Jadi ya betah melek, staminanya tinggi gitu. Nah, awalnya seperti itu. Ada juga dari Ethiopia katanya ada ini, apa namanya,
semacam biara Mm-mm. biara Katolik. Ceritanya sama, katanya dombanya seperti itu. Terus mulai adalah biarawan yang masih muda-muda itu makanin biji kopi itu. Ya. Terus ceritanya mirip-mirip, kebakar atau gimana caranya, sayang-sayang Ditumbuk. kesiram air itu, tumbuk kan, diminum, melek terus. Biarawan kan harus malam berdoa, sampai malam Betul, jam 1 betul. gitu kan. Itu yang magang-magang biara yang minum kopi itu, makan biji kopi, kuat melek, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Lapor ke kepala biaranya, Ya. dikira minum apa, obat apa, semedi apa-apa, kan melek-melek terus gara-gara kopi. Mulai dipiara itu kopi. Ceritanya kopi. Awalnya itu, jadi memang dari Afrika. Oh, berarti itu kopi tanaman asli Afrika tadinya. Ya, tapi mulai budidaya resmi kopi secara benar-benar sengaja nanam kopi itu Iya. yang pertama kali abad ke-15 Abad ke-15. di Yaman. Oh, di Yaman. Di Yaman. Yaman itu seberangnya, berarti kan Ethiopia, habis Ethiopia itu tempatnya yang ngerampok kapal itu apa? Perompak-perompak itu? Sudan ya? Somalia? Oh, Somalia. Somalia, baru nyebrang laut kan Selat Aden kalau nggak salah ya, baru kan Yaman kan. Yup. 17 baru masuk Eropa. Oh. Masuk ke Eropa, terus dibawa ke Indonesia. Makanya kalau film-film kerajaan zaman Prabu Siliwangi orang ngopi ya salah, belum masuk kopi. Oh, Terus berarti ada apel, ada buah-buah luar, itu belum masuk. Pir-pir gitu. Ya, terus nyambel cabai belum masuk. Termasuk cabai, terong, tomat itu kan masuk ke Indonesia kan setelah Columbus ke Amerika. Itu tahun 1000 berapa itu. Jadi banyak tuh film-film sejarah yang ngawur itu. Ada buah apel dengan kerajaan. Belum nyampe sini. Oh, belum ya. Yang nulis skenario nggak detail. Cabai itu dulu kita kan pakainya cabai jamu itu. Bukan Iya, cabai yang sekarang jamu itu. ya. Dulu ya. Ya. Jagung itu kan juga dari Amerika. Jagung, singkong itu dari Amerika. Cabai segala macam. Berarti kalau Indonesia kan kebanyakan rempah-rempah. Nah, itu yang biasa yang Indonesia punya Ya asli. apa Om? Asli Indonesia Ya rempah-rempah. rempah-rempah. Makanya pada datang sini kan ada buta rempah-rempah itu dulu. Dari pala ya, Om. Pala, cengkeh, lada. Itu asli Indonesia itu. Di Indonesia dulu itu harga lada sama cengkeh itu bisa 1 gram itu sama dengan 1 gram emas. Karena jadinya kan begitu musim dingin nggak ada makanan sapi. Sapinya dibunuh, sisain untuk indukan, disimpan. Pengawetnya itu cengkeh sama lada, sama rempah-rempah itu. Dagingnya itu. Iya, untuk ngawetin itu. Kalau nggak punya Dendeng. busuk, Iya. busuk dagingnya, bangkrut ya. Lebaran ini cocok. Betul. Ada besok. Kalau perbedaan ini Robusta sama Arabica itu bentuknya gimana Om? Arabica lebih kecil, Robusta lebih gede. Kan masalah kafeinnya. Kafeinnya kalau di Robusta itu lebih tinggi. Jadi lebih kalau lu tinggi. biar melek, ngantuk, nggak ngantuk itu Robusta. Berarti Robusta ya. Kalau Arabica kan kafeinnya lebih rendah tapi agak asam. Udah. Kan sering kan kopi apaan ini asam ya nggak ngerti Iya. itu Arabica. Oh gitu. Tapi ini kalau sebelum zamannya Paus Klimen gua minum kopi masuk neraka gua. Ya. Dulu di gereja itu diharamkan. Oh, berarti kalau Haram, kopi itu haram. haram di gereja dulu itu. Karena dulu yang minum kopi kan orang-orang Muslim Oh, di perang salib gitu ya. ya. Terus rasanya pahit. Disebutnya gereja itu dulu minuman setan. Minuman Muslim sama minuman setan. Oh ada sejarahnya begitu ya. Minum kopi itu. 1400-an. Suatu ketika si Paus Klimen ini, Paus itu kan pemimpin Katolik tertinggi di Vatikan kan, Ya. didesak tuh sama ya orang-orang di sekeliling Paus itu untuk segera bikin fatwa haram buat kopi. Set. Itu beneran. Zaman dulu ada Googling aja kalau nggak percaya. MUI-nya lah gitu ya. Ya, ilmunya itu. Paus Ilmunya di sana. ditekan suruh bikin fatwa haram buat kopi. Ntar dulu kata Paus Klimen, coba kamu cari Iya. minuman kopi seperti apa. Ada apa? Ya, kirim intel dia ke medan perang. Berarti itu kalau nggak salah pas zamannya perang salib kelima. Kan perang salib pertama, Iya, kedua, ketiga, empat, kelima. Perang salib kelima berarti itu. Karena pejuang-pejuang perang salib yang muslim itu kan ya staminanya tinggi, malam kuat melek, segala macam karena minum kopi. Karena yang minum kopi orang Islam dulu, Ya. makanya di Katolik diminta diharamkan karena minumannya musuh. Betul, betul. Terus rasanya pahit. Udah, beberapa bulan kemudian pulang tuh intelnya si Paus Klimen, Ya. bawa kopi.
coba dimasak gitu kan, dibim. Pahit. Eropa kan nggak cocok minum pahit. Oh iya ya. Tapi kan lama-lama kafeinnya menstimulus, Iya. sampai ke otak, mulai staminanya naik. Kata Paus Klimin, tar dulu. Jangan sampai yang minum minuman enak ini Iya. hanya musuh dan setan. Oh, gitu ya. Makanya, Tetap setannya di bawah. ya kan, tapi kan tetap menurut yang pemuka-pemuka agamanya ini kan minuman terkutuk, minuman setan. Masih diharamkan. Ya sudah. Heeh. Akhirnya kopi yang diterima Paus Klimin itu diberkati. Oh, malah jadi berkati. Diberkati, udah setan kita bohongi. Bohongin, kita baptis minuman setan ini supaya orang Katolik boleh minum kopi. Nah, sejak tahun 1600 kopi menjadi halal di gereja. Kalau gue hidup zaman dulu minum kopi, gue dosa ini. Emang lu doang yang boleh minum kopi, minuman setan ini kan? Tapi kopi juga itu banyak buat sesajen-sajen kopi kan. Kopi pahit itu. Ya, sajen itu kan ya dari zamannya Ya. zamannya Hindu. Kan baru sekarang aja. Ya, harus ada Bumbun-bumbunnya, iya, harus ada kopi ya kan, ada apa. Tapi kan bukan hanya Katolik. Tahun 1511 di Mekah itu sama gubernur Mekah Khair Bek itu pernah dilarang. Jadi pemuka-pemuka agama minta di Mekah untuk diharamkan minum kopi, nggak boleh. Diharamkan. Yang berani jualan kopi dihukum. Di zaman itu. 1500-an 11 lah gubernur Mekah Khair Bek kalau nggak salah, carinya di Google. Karena waktu itu banyak warung kopi di Jazirah Arab gitu ya. Ya. Celakanya orang-orang yang minum kopi udah kita ngumpul-ngumpul gini kemudian bahas politik segala macam. Terus takutnya gubernur menimbulkan ini menyebarnya paham sekularisme, nggak boleh. Secara stimulus menambah konsentrasi Nah, sebenarnya. Gitu, ya. pada begadang mulu ngomong politik, takut nanti pada berontak, pada sebulan nggak boleh. Tapi setahun kemudian kan sama Kaisar Ottoman dibolehkan lagi. Iya. Dibolehkan lagi, nggak jadi diharamkan. Jadi kan tahun 1500-an pada nongkrong minumnya kopi. Ya, sekarang kopi udah jadi, pokoknya setiap orang nongkrong Pendamping. pasti ngopi. Pendamping hidup lah. Itu. Coba lu tahu nggak siapa yang orang Islam yang pertama kali minum kopi siapa? Tahu nggak? Orang Islam yang pertama minum kopi itu lupa lagi, gua kemarin tahu siapa ya? 1454. Tahun 1454. Syekh Jamaluddin. Oh, itu. Ya. Kalau Akmaluddin ini. Akmal ya. Kemarin ini itu. Syekh Jamaluddin Al-Dabari. Itu yang itu. Ya, dia minumnya di Yaman. Jadi dari Ethiopia nyebrang ke Yaman, baru masuk ke Arab. Arab. Dari Arab baru masuk ke Eropa. Kopi itu kan ya dari Afrika ke Arab, Eropa. Kalau wine, anggur, Ya. sekarang kita ngomong yang sering minum wine, anggur, mabuk, orang-orang bule, orang-orang Eropa. Anggur itu juga dari Timur Tengah. Awalnya Timur Tengah. pertama ya. Itu Nabi Nuh. Oh iya. Yang pertama fermentasi kan Nabi Nuh. Yang pertama mabuk kan dia. Iya. Barulah masuk ke Arab. Di Arab ke Eropa. Di Arab diharamkan, orang Eropa yang minum. Jadi kan memang orang Eropa ini kebanyakan agak-agak sedikit culas kan. Iya. Kopi diharamkan. Begitu ternyata enak, Paus ngomong jangan sampai setan sama musuh yang minum kan. Bisa. Tapi anggur, wine, udah diambil juga. Sekarang yang minum orang-orang Eropa, orang-orang Arab dulu menghangatkan badan. Ya sekarang udah modern, itu kayak kopi apa yang di kafe-kafe itu namanya, tahu nggak, kopi yang Latte. enggak yang sedikit itu tuh, Oh, espresso. espresso ya kan. Espresso ya. langsung teng. Iya. Nah itu awal espresso Iya. muncul kan juga gara-gara Katolik mulai menghalalkan kopi. Kan kalau kita bikin espresso satu shot berarti segini nih ya. Iya. Ini kopi pahit, tapi karena Paus ngomong halal dan efeknya ternyata bagus, stamina gitu ya. Ya sudah, bagaimana caranya biar tetap minum kopi yang nggak enak ini, tetap aja orang-orang Eropa Iya. apa-apa tetap aja minuman setan kan ini kan, minuman terkutuk nih walaupun udah diberkati Paus, dibaptis kan. Tuanglah mas susu penuh, Iya. ini paling seperempat kopinya.
jadilah espresso, latte. Nah, Iya. awalnya dari situ. Vietnam drip. Ya, Film belakangan ini aja tahun sejak baru-baru itu. baru-baru ini aja. Ya, kalau misalnya kopi americano itu kopi asli Amerika apa gimana sih Om? Kan ada tuh. Ntar gua dibully lagi kalau gua ngomong. Kalau itu kan americano kan ini kopi bansi. Iya tadi Kan espresso dituang air panas sampai penuh kan. Heeh. Kebalikannya sama long black, kalau nggak salah itu long black berarti kan air panas banyak dituang sama espresso kan. Ini sama-sama aja. Cuma kan ada yang fanatik juga nih. Ada yang fanatik espresso, ya apa namanya? Apa tadi? Americano. Americano, ada yang fanatik long black. Itu kan sebenarnya sama-sama espresso. Iya. Cuma caranya beda. Kalau Americano espresso dituang air panas, Iya. long black air panas dituang espresso. Oh. Balik aja itu mah. Cara Iya. Sebenarnya rasanya sama. Tapi kalau yang udah fanatik ini, dia pesan long black. Tapi cara bikinnya espresso dituang air panas, dia nggak mau ngambek itu. Tetap penyajian aja udah beda nama itu ya. Beda nama dan Betul. katanya juga rasanya beda. Espresso dituang air panas sama air panas dituang espresso juga katanya beda. Menarik juga itu kopi ya. Kalau di Italia itu ada lagi minuman kopi tapi bukan pakai air, Iya. pakai apa namanya whisky panas. Whisky panas. Nedonya pakai whisky panas. Tuh strong itu ya. Ya, kalau Eropa kan pakai ada yang pakai susu kalau macam-macam lah minum kopi. Dia kayak cappuccino ya kan. Ininya kan Itali itu ya. Cappuccino. Ya, kan kita itu mulai semua minum kopi itu sejak sebelum Covid lah, setahun 2 tahun sebelum Covid itu kan mulai rame lagi. Makanya dulu Karakternya ekspor kopi Indonesia turun drastis. Karena yang minum kopi menjadi banyak. Sekarang kan Iya. semua di tiap gang orang buka warung kopi. Iya sekarang. Ya mulai muncul itulah V60, Vietnam drip Iya, segala itu. macam itu. Mulai muncul yang Nama itu. kopi nggak pakai gula, kalau pakai gula dikatain banci. Akhirnya banyak orang yang malas minum kopi karena Iya. dia minumnya pakai gula, tapi minum pakai gula ketahuan dikata-katain banci kan. Tapi kalau Indonesia apa sih ya kopinya ya? Kan kalau misalnya ini luar negeri kayak Vietnam drip, ya kan Americano, Kopi tubruk. 360. Ya, berarti Indonesia tubruk itu ya khasnya. Kopi itu bro, kecuali dulu kan sempat dimonopoli kopi itu sama Belanda. Jadi dagangan monopoli kan. Ya. Ya jual harus ke Belanda, diminum nggak boleh, masuk tebu segala macam. Di tempat gua di Temanggung itu ada yang kopi daun. Oh, jadi daunnya kok Yang daunnya kopi kopi. yang baru numbuh, tunas warnanya merah, Ya itu. diseduh seperti minum teh. Karena kan nggak boleh minum kopi. Oh. Ketahuan Belanda ketangkep. Minum aja pucuk yang masih merah itu, itu Liberica. Oh, itu Liberica. Khasiatnya sama. Sama. Ternyata baru ketahuan sekarang, kandungan kafein kopi Liberica itu 60% ada di daun. Bukan di biji kopi. Berarti dulu Belanda ketipu itu. Iya. Dia ambil bijinya kan. Iya. Makanya ada tuh kopi Liberica ya kan. Kita Macam kopi. kayak minum teh tapi daun dari daun kopi. Iya. Kulit kopi juga bisa kan? Diolah. Apaan? Bisa Om? Kulit kopi diolah buat apaan? Iya buat diminum. Bisa aja. Kan ada yang pernah bikin juga minuman dari kulit kopi, berarti yang paling bagus itu Liberica. Liberica. Liberica kan daging buahnya tebal. Iya. Diolah juga sekarang buat wine kan, selain fermentasi pasca panen ya. Jadi begitu, kalau lu ngomong Kopi ya. tadi lu punya Siliwangi. kopi peninggalannya Prabu Siliwangi, ngaco lu. Iya. Dia sering begitu nih kok. Kita udah percaya aja tadi. percaya om. Percaya aja udah. Nah, terus ini Om, kan gua kan pas kemarin tuh ya patroli nih, gua ngeling-ngelingin di pegunungan. Nah, Gunungan mana? Gunung Sanggabuana. Alpen. Gunung Sanggabuana kan banyak kebun kopi. Pegunungan tuh. Itu jadi pohon-pohon tegakan tinggi itu ditebangin, itu bener nggak Om? Katanya kan wah biar kena sinar matahari biar lebih pertumbuhannya cepat Benar kan gitu. dulu kita minta bantuan ke lurahnya untuk dikumpulkan diedukasi masyarakat. Sebenarnya kan nanam kopi di hutan kan boleh. Heeh. Aturan di perhutan itu boleh. Oh, Nanam kopi di bawah tegakan. iya. Tegakan. Bukan tegakannya ditebang. Nah, Oke. Boleh nanam kopi. Hutan ini memang aturannya ada. Nah mereka banyak yang tidak tahu kalau kopi itu sebenarnya butuh naungan juga. Di bawah habis hutannya ya kopi Iya. jelek. Iyalah. Oh, berarti dia harus dirindangkan juga kopi itu. Iya harus Nggak butuh langsung naungan. matahari langsung.
Tapi gua kemarin ngeliat itu, Kan tanahnya nggak bayar, gratis. Iya ya. Miris Ya, jangan banget itu. jangan nebang. ya, gua sama si Koko pas ya kok. Pas kemarin tuh kita lagi Padahal ekspedisi patroli. Ini ya, Owa ya. Iya, pas Owa itu Pokoknya jarak 2 kilo dari puncak Sangabuana itu udah habis itu ditebangin semua. Iya, pohon-pohonnya. iya pohon. Penyangganya. Jadi gua ngeliat tuh, jadi cara matinya tuh dikelek dulu kan, jadi sampai kering, di seolah-olah jadi kayak tumbang baru tebang. Oh, Dimatiin dulu. Ya, Jadi kemarin yang disayangkan itu kayunya nggak dimanfaatin juga. Oh, jadi maksudnya apa tuh kalau gitu? Dibiarin mati aja. iya. Karena kan di gunung bang, susah. Bawahnya juga susah. Iya. Padahal coba lu bayangin itu pohon gede-gede berapa tahun kan nanamnya, diganti kopi. Oh, ngejar ke situ maksudnya. Iya. Itu banyak juga tuh. Jadi walaupun boleh nanam, tapi penyangganya, pohon penyangganya tidak boleh tebang. Iya, harusnya. Tapi kan Lapar mau makan dulu. Ini Kalau gua gak ada dibawa-bawain lagi lu. ya, sejarahnya luar biasa. Nanti ditunggu lagi. Oh. makanya kopi kan. Tapi tadi pertanyaan lagi tadi saya menarik tadi. Itu orang Mekah waktu perang nyari kopinya di mana itu? Nah, Dia makanya. kan nggak daerah Gersang, nanam kopinya kan nggak ada dia. Nah itu ya baru pulang. Gimana itu? Itu boleh tuh. Jawab silakan Pak Brisiwangi. Aduh. Kalau dia kan beli. Ya beli pasti. Cerita Nabi Muhammad. Marilah lindungi mereka, jadi taman nasional Gunung Sangabuana. Marilah lindungi mereka, jadi taman nasional Gunung Sangabuana.